Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Pada kesempatan ini, Kang Komeng akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Laras dengan judul Misteri Kampung Dedemit Alas Roban. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke ceritanya. Setelah 10 tahun menetap di Singapura, aku, istriku, dan kedua anak kami memutuskan untuk pulang kampung halaman. Aku rindu desa kecil itu, tempatku dibesarkan, rindu pada kehangatan rumah, suara tawa keluarga, dan kenangan indah yang selama ini terpendam dalam hati. Tapi siapa sangka, kepulangan ini akan membawa kami ke dalam kegelapan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tepat pada hari Selasa, tahun 1990, kami sampai di Bandara Yogyakarta tanpa dijemput oleh keluarga. Aku bersama rombongan keluarga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil sewaan di bandara. Kurang lebih 3 jam perjalanan, mobil yang mengantar keluarga kami sudah hampir sampai. Mobil melaju di jalan desa yang semakin sepi, daun-daun berguguran di jalan, dan suasana terlihat sunyi. Jalanan menuju desa terasa berbeda dari yang kuingat. Dulu, desa ini hidup. Orang-orang saling menyapa, anak-anak berlarian di sawah, dan suara burung bercengkrama di pagi hari. Tapi sekarang, semuanya terasa mati. Jalanan sepi, pepohonan tampak melengkung seperti memeluk kegelapan, dan udara terasa berat. Akhirnya, kami tiba di rumah ibuku. Aku terdiam. Rumah itu sudah jauh berubah. Dulunya asri dan penuh kehangatan, kini terlihat menyeramkan. Tanaman liar merambat ke dinding, jendela-jendela tertutup rapat, dan suasana suram menyelimuti setiap sudut rumah. Aku melangkahkan kaki masuk, dan ku ketuk pintu rumah dengan pelan. Di balik pintu yang terbuka, ibuku muncul di depan kami. Tapi ada yang berbeda. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan cara berbicaranya aneh. Begitu juga dengan ayahku yang berdiri di belakangnya. Tidak ada pelukan hangat atau ucapan selamat datang seperti dulu, hanya keheningan yang menyesakkan. Setelah itu, aku dan keluarga masuk ke dalam rumah. Ruang tamu yang dulu penuh kehangatan kini tampak gelap dan asing. Kami mencoba berbincang dengan mereka, tapi percakapan terasa berat. Setiap pertanyaanku hanya dijawab dengan kalimat yang aneh, seolah-olah mereka tidak ingin kami tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada sesuatu yang salah, tapi aku belum bisa memahami apa itu. Malam semakin larut, dan keheningan kampung ini berubah menjadi sesuatu yang lebih mencekam. Aku mencoba mencari jawaban. "Bu, kenapa kampung ini berubah?" tanyaku, tapi yang kudapat hanyalah tatapan kosong, dan jawaban yang membuat bulu kuduku berdiri. Wajah ibu yang perlahan menatap tajam ke arahku makin membuat aku merasa mencekam. Dengan suara datar, ibuku berkata, "Kalian tidak seharusnya kembali." Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku sadar ada sesuatu yang sangat salah dengan kampung ini, dan kami sekeluarga mungkin telah melangkah ke dalam bahaya yang tak kasat mata. Suasana malam yang gelap menyelimuti desa. Suara jangkrik terdengar samar, diiringi oleh angin yang menggugurkan dedaunan. Malam pertama di kampung halaman terasa begitu berat. Tidak ada kehangatan keluarga, tidak ada canda tawa, hanya keheningan yang mencekam. Rumah ini terasa berbeda. Setiap sudutnya menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Aku dan anak-anak berkumpul di ruang tamu. Mereka terlihat ketakutan, sementara istriku terus menggenggam tanganku. Kami mencoba mengobrol untuk mengusir rasa aneh ini, tapi suasana tidak membantu. Ayah dan ibu hanya duduk diam, sesekali bertukar tatapan yang membuatku merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Istriku mulai bertanya dengan nada khawatir, "Kenapa kampung ini berubah jadi begini, Bu? Di mana orang-orang?" Tapi ibu hanya menjawab dengan kalimat yang membuat kami semakin gelisah. "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kampung ini lagi. Kami sudah menerima nasib kami," jawab ibu. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan. Tapi apa maksudnya?
Mengapa mereka terlihat begitu pasrah? Semakin aku mencoba memahami, semakin aku merasa sesuatu sedang mengintai kami. Malam yang semakin larut, akhirnya kami beristirahat. Sebelum aku masuk kamar, aku sempatkan diri melihat anak-anak. Mereka terlihat mulai gelisah di tempat tidur. Anak-anakku mulai mengeluh. Mereka merasa ada yang aneh di luar jendela kamar mereka. Suara seperti langkah kaki terdengar di halaman, disusul oleh suara ranting yang patah. Aku berjalan menuju kamar anak-anak, membuka jendela dengan hati-hati. Di luar hanya nampak halaman gelap dengan bayangan samar yang bergerak cepat di kejauhan. Aku mencoba memastikan mereka bahwa itu hanya suara angin atau binatang kecil. Tapi dalam hati, aku tahu ada yang tidak beres. Aku melihat sesuatu di luar sana, sesuatu yang bergerak cepat, tapi terlalu besar untuk disebut binatang kecil. Istriku pun di ruang tamu juga mulai merasa keanehan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah dapur, seperti suara langkah kaki. Tapi ketika aku memeriksanya, tidak ada siapa-siapa pun di sana. Lampu di rumah mulai berkedip, dan suasana menjadi semakin mencekam. Dari kamar ibu, aku mendengar suara pintu berderit, diikuti oleh langkah kaki yang menyeret, suara yang membuatku merinding. Aku berusaha mendekati kamar ibu, membukanya dengan pelan. Ketika aku membuka pintu, aku melihat ibu berdiri di depan cermin, tapi ada yang aneh dan salah. Bayangannya di cermin tidak bergerak. Itu bukan refleksi dirinya, itu sesuatu yang lain, pikirku. Ibu berbalik menatapku dengan wajah datar. "Pergilah sebelum terlambat," katanya, dengan suara yang tidak seperti suara ibu yang kukenal. Akhirnya, tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari luar rumah, membuat semua orang terkejut, memecah keheningan. Aku berlari keluar bersama istriku, mencoba mencari sumber suara. Di halaman, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada sebuah tanda yang aneh yang tidak pernah kulihat sebelumnya, tergambar di tanah. Dan saat itulah aku sadar, kami tidak hanya menghadapi keanehan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih gelap, sedang mengintai kami di kampung ini. Semakin malam, semakin aku menyadari, kampung ini menyimpan rahasia yang tak seharusnya kami ungkap. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus memutar kejadian-kejadian aneh yang telah kami alami sejak tiba di kampung ini. Ibu, ayah, suasana desa, semuanya terasa seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Tapi ada satu hal yang pasti, kami tidak aman di sini. Aku dan istri berbicara di ruang tamu dengan nada penuh kegelisahan. Istriku memintaku untuk membawa anak-anak keluar dari desa ini secepat mungkin. Tapi bagaimana mungkin? Kami tidak memiliki kendaraan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari jawaban. Ada sesuatu di desa ini, sesuatu yang harus aku pahami sebelum kami bisa pergi. Aku bertanya pada ibu tentang tanda misterius di halaman. Tapi seperti jawaban sebelumnya, dia hanya menjawab dengan kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Ibu yang berbicara dengan suara rendah dan mata kosong mengatakan, tanda itu adalah peringatan bahwa sesuatu telah dilepaskan di desa ini. Kami sudah mencoba bertahan, tapi tidak ada yang bisa menghindarinya. Kata-kata ibu membuatku semakin bingung. Aku tahu aku harus mencari tahu sendiri. Malam itu, aku memutuskan untuk keluar rumah dan menjelajahi desa. Akhirnya aku memutuskan berjalan menyusuri jalan desa yang gelap, hanya diterangi oleh lampu senter kecil. Ketika aku berjalan di tengah malam, aku merasa seperti diawasi. Setiap langkah terasa berat, dan udara malam semakin dingin. Aku akhirnya sampai di sebuah bangunan tua yang sudah lama aku lupakan. Bekas gudang desa, tempat yang pernah menjadi pusat kehidupan desa ini. Aku menuju gudang tua itu dengan pintu yang setengah terbuka. Di dalam gudang itu, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Ada foto-foto lama keluarga kami yang terpajang di dinding, tapi foto-foto itu rusak. Wajah kami dicoret dengan tanda merah, seperti tanda yang kulihat di halaman. Suara aneh terdengar dari belakang. Aku menoleh, bergerak perlahan. Ternyata ayahku berdiri di sana, menatapku dengan tatapan kosong. "Kau tidak seharusnya kembali," katanya. Aku mencoba mendekatinya, tapi dia mundur ke dalam kegelapan. Sebelum menghilang, dia meninggalkan suatu kalimat yang membuatku semakin takut. "Dia akan datang untukmu." Aku segera berlari keluar dari gudang
dengan napas tersengal-sengal setelah aku kembali ke rumah dan menemukan istriku sedang menangis. Anak-anak kami, mereka tidak ada di tempat tidur. Di kamar anak-anak yang kosong, dengan jendela yang terbuka dan angin malam masuk membawa suara-suara aneh. Aku panik. Aku dan istriku mencari mereka di sekitar rumah. Kami mendengar suara tawa samar dari arah halaman belakang. Dan ketika kami sampai di sana, kami melihat mereka berdiri di tengah lingkaran tanda misterius itu. Terlihat anak-anak di sana menangis dan memanggil nama kami. Dan terlihat di sana mereka bersama ibuku. Mereka memandangi kami dengan senyuman yang aneh. Sudah waktunya, katanya, sambil menunjuk ke arah anak-anak kami. Saat itu aku menyadari mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba tanda di tanah mulai bercahaya dan angin kencang berputar mengelilingi mereka. Kami berteriak memanggil anak-anak kami, tapi mereka tidak merespon. Aku mencoba mendekati mereka, tapi sesuatu seperti dinding tak kasat mata menghalangiku. Aku hanya bisa menyaksikan, tak berdaya. Cahaya semakin terang. Bayangan besar muncul di belakang ibu. Sosok itu tampak mengerikan seperti makhluk dari dunia lain. Sosok itu, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dia bukan manusia, bukan pula binatang. Dia adalah sesuatu yang selama ini menjadi sumber kegelapan di kampung ini. Sosok itu perlahan mendekat ke arahku, lalu berhenti tepat 1 meter di hadapanku. Sosok itu mengucapkan kalimat, "Kalian seharusnya tidak pernah kembali." Tiba-tiba suara menjadi gelap. Suara jeritan dan angin kencang bertiup. Malam itu semuanya berubah. Aku tidak ingat bagaimana kami keluar dari sana. Tapi ketika kami sadar, kami berada di pinggir jalan, jauh dari kampung halaman. Akhirnya aku dan keluarga yang sudah keluar dari kejadian itu duduk di pinggir jalan. Wajah anak-anak dan istriku penuh ketakutan. Kami berusaha tenang. Tidak lama kemudian sebuah mobil pickup lewat di depan kami dan berhenti, melihat kami seperti keluarga yang sedang tersesat. Tanpa lama-lama, pemilik mobil mengizinkan kami untuk menumpang sampai ke pusat kota untuk mencari penginapan di sepagi hari itu. Setelah kami sampai di pusat kota, sementara kami bersama pemilik mobil yang kami tumpangi duduk di warung makan untuk sarapan pagi, tepatnya pukul 6 pagi. Aku pun menceritakan semua kejadian yang kami alami. Bapak pemilik mobil sontak kaget mendengar cerita dariku. Dia mengatakan, "Beruntung kalian bisa terlepas dari kutukan kampung para dedemit itu." Aku pun kaget, dan ternyata kampung itu, kami tersesat di kampung dedemit Alas Roban. Demikianlah cerita yang dikirim oleh teman kita Laras, Misteri Kampung Dedemit Alas Roban. Apabila kalian suka dengan cerita ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa nantikan video lainnya yang lebih mengerikan dari Kang Komeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.